Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan atau memaparkan materi kami yang berjudul gesekan. Baik, kami dari kelompok 2, saya sendiri Putri Ani, NIM A012336, selaku moderator, dan ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Nuraida yang berNIM A012357. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Febrina Delia dengan NIM A01236063 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukram dengan NIM A01233531. Perkenalkan, nama saya Fika Landari dengan NIM A0123 536. Kenalkan, nama saya M. Imran, NIM A01233383. Perkenalkan, nama saya Ahmadi dari kelas Agribisnis 2023F. NIM saya A01233810. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, Prodi Agribisnis, kelas F, NIM A01233811. Perkenalkan, nama saya Ahmad Posan Burhan. Saya dari kelas Agribisnis F dengan NIM A0123-058. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Adapun materi pertama yaitu pengertian gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat adanya kontak antara dua permukaan benda. Gesekan ini muncul karena adanya ketidakrataan pada permukaan benda yang saling bersentuhan. Saat dua permukaan tersebut bergerak relatif satu sama lain, tonjolan pada permukaan saling mengunci sehingga menghalang gerakan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis gaya gesekan utama. Yang pertama, gaya gesekan statis atau gaya diam. Gaya gesekan statis terjadi ketika dua benda sedang dalam keadaan diam relatif satu sama lain. Meskipun tidak ada gerakan, gaya gesekan statis tetap muncul untuk mencegah benda tersebut bergerak. Besarnya gaya gesekan statis ini bervariasi tergantung pada gaya normal atau tekanan antara kedua permukaan. Adapun gaya gesekan yang kedua yaitu gaya gesekan kinetis atau gaya bergerak. Gaya gesekan kinetis terjadi ketika dua benda sedang bergerak relatif satu sama lain. Besarnya gaya gesekan kinetis biasanya lebih kecil daripada gaya gesekan statis. Gaya gesekan kinetis berperan dalam memperlambat gerakan benda. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu rumus gaya gesekan. Rumus gaya gesekan terbagi menjadi dua yaitu gaya gesekan statis dalam kurung Vs balas kurung. Vs sama dengan US N, di mana Vs sama dengan gaya gesekan statis, US sama dengan koefisien gesekan statis dalam kurung nilai tergantung jenis permukaan balas kurung. N sama dengan gaya normal dalam kurung tekanan antar kedua permukaan balas kurung. Gaya gesekan kinetis, di mana yang pertama FK gaya gesekan kinetis, yang kedua koefisien gesekan kinetis biasanya nilainya lebih kecil dari US. Yang ketiga, N sama dengan gaya normal tekanan antara kedua permukaan. Di sini saya pemateri ke-6 akan membacakan penerapan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesekan memiliki banyak peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh yaitu mencegah benda tergelincir. Gaya gesekan statis berperan dalam mencegah benda tergelincir di permukaan datar. Misalnya alas sepatu yang memiliki tekstur khusus meningkatkan gaya gesekan sehingga tidak mudah terjatuh. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri selanjutnya. Rem kendaraan, ketika pedal rem ditekan, kampas rem akan bergesekan dengan cakram rem sehingga kendaraan melambat. Dalam hal ini, gaya gesekan kinetis berperan dalam menghentikan laju kendaraan.
korek api saat kepala korek api digesekkan pada permukaan kasar. Gaya gesekan kinetis menghasilkan panas yang cukup untuk membakar bahan bakar pada korek. Oke, baik, kesimpulannya yaitu gaya gesekan merupakan gaya yang penting dan memiliki banyak peranan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep gaya gesekan, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, serta mengetahui cara memanfaatkan ataupun mengurangi pengaruh gaya gesekan sesuai kebutuhan. Oke, sekian. Baik, itulah penjelasan materi atau pemaparan dari materi kami kelompok 2 yaitu mengenai gesekan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami jelaskan dalam video ini. Dan juga saya Putri Ani selaku moderator bermohon maafan atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini, baik dalam penyampaian pemateri yang kurang jelas ataupun kekurangan dalam mengedit video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.